Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Maria Ivania Geor dengan NIM 2003-10008. Di sini saya akan membahas terkait fenomena reformasi birokrasi di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Aninda Dewi Agustin, SAP MAP. Baik, sebelum saya membahas fenomena yang saya angkat, jadi di sini reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan di berbagai bidang. Dengan tujuannya yang pertama, memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Yang ketiga, bebas dari KKN. Jadi di sini program perlindungan sosial pada hakikatnya memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan. Indonesia telah memiliki program pelindungan sosial yang bervariasi. Yang pertama, Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, program kesejahteraan sosial. Yang ketiga, Kartu Prakerja program bidik misi anak usia sekolah. Yang ketiga, program Keluarga Harapan. Yang keempat, Jaminan Kesehatan Nasional. Di sini peran vital perlindungan sosial tercermin pula dari kebijakan pemerintah atas program pemulihan ekonomi, di mana salah satu program PEN ini yang merupakan program kebijakan komprehensif untuk menyelamatkan jiwa dan perekonomian adalah program perlindungan sosial. Perlindungan sosial mempunyai peranan yang sangat krusial di masa pandemi COVID-19 ini untuk menjaga tingkat konsumsi terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi, perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Yang pertama, bantuan sosial adalah transfer uang, barang, dan jasa dari pemerintah kepada penduduk miskin atau rentan miskin tanpa mensyaratkan adanya kontribusi iuran tertentu. Sedangkan jaminan sosial adalah perlindungan dengan skema asuransi yang mensyaratkan adanya besaran iuran tertentu kepada para pesertanya. Beberapa permasalahan bantuan sosial ini, antara lain akurasi yang masih sangat rendah. Yang kedua, sasaran setiap program yang berbeda-beda. Yang ketiga, pemutakhiran data sektoral yang tidak terintegrasi. Yang keempat, kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin atau rentan miskin yang masih terbatas. Yang keempat, penyaluran yang lambat dan tidak tepat sasaran. Dan masih adanya tumpang tindih target penerima. Juga lemahnya komunikasi dan koordinasi kedaruratan yang masih lemah. Juga kelompok demografi lanjut usia yang difabel yang belum mendapat perhatian, serta kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada calon penerima bantuan. Adapun masalah terkait jaminan sosial, antara lain ketidakpatuhan peserta mendaftar dan membayar iuran. Yang kedua, besaran premi yang tidak sesuai dengan harga keekonomian. Pengajuan klaim yang dirasa masih sulit, juga skema manfaat pasti dan penarikan dini jaminan hari tua berisiko tidak berkelanjutan untuk jangka panjangnya. Jaminan sosial yang belum optimal menjangkau sektor informal, penciptaan program baru yang berpotensi tumpang tindih. Juga distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kerja yang tidak merata. Jadi di sini solusi atas permasalahan yang ada, yang pertama, transformasi menuju registrasi sosial melalui disiplin, peran data dan pengembangan sistem dataan. Kedua, diperlukan peningkatan sinergi, koordinasi, dan diskusi berkala dengan pihak-pihak terkait dalam menganalisis tingkat efektivitas program perlindungan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Ketiga, atas permasalahan terkait kualitas pelatihan dan lembaga pelatihan program prakerja dipertanyakan keefektivitasannya. Pemerintah perlu benar-benar memantau, meningkatkan kualitas program. Juga yang keempat, pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jaminan sosial harus diupayakan dalam porsi yang pas sehingga seluruh masyarakat dapat diberikan kebutuhan yang mendasar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.